Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bukar Siti hari ini dalam pembelajaran PPKN. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana prosesnya, yuk kita pelajari bersama-sama. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, pertama kita akan masuk ke sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana itu Pancasila, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, apa saja bunyi sila-silanya dan lambangnya apa. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perumusan Pancasila. Kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan masa lampau. Demikian juga dengan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah bangsa Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa mendatang adalah rangkaian waktu yang terus berlanjut dan berkesinambungan. Latar belakang perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang Kuniako Kaiso tanggal 7 September 1944 dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila ini pertama kali diutarakan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dekuritsu Zumbi Kosakai. Anggota BPUPKI ada 62 orang dengan diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat, wakilnya Ichibangese Yoshia, orang Jepang, dan RP Suroso, orang Indonesia. Tujuan membentuk BPUPKI itu bukan untuk menolong bangsa Indonesia, tetapi untuk memikat bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia mau membantu Jepang yang pada saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua dan melaksanakan politik kolonialnya. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan di Gedung Chuosangi-in. Proses perumusan dasar negara. Perumusan UUD diawali dengan pembahasan tentang dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama menyampaikan usulan rumusan dasar negara, meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan usulan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hari ketiga, yaitu tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno mengemukakan usulan dasar negara yang dikenal dengan istilah lahirnya Pancasila, meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara berperan penting dalam proses mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, para pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, dan kemudian Jenderal Teuraji memanggil 3 perwakilan Indonesia, yaitu IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman untuk membicarakan pembentukan PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dekuritsu Zumbi Inkai yang beranggotakan 21 orang, ketuanya IR Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh IR Soekarno dan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih ini yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri Soekarno. Nah, bagaimana proses pembacaan teks proklamasi tersebut? Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah kita tadi mendengarkan bagaimana proses teks proklamasi itu dibacakan oleh I.R. Soekarno, kemudian setelah proses pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Arti dan makna Pancasila. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau alas atau dasar. Bisa juga diartikan sebagai peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Tempat dan urutan tidak dapat ditukar atau dipindahkan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana sila-sila dalam Pancasila dijadikan pedoman, tuntunan, dan pegangan dalam kehidupan dan tingkah laku. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur dalam UUD 1945. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini dan terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa kalian subscribe video ini supaya kalian bisa terus mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.